Kita akan membaca Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Perjanjian Lama, Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Alkitab terbuka di tangan kita dan kita berdoa. Roh Kudus dalam kuasa Tuhan menerjemahkan firman ini di dalam perjalanan kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa. Kami sungguh merindukan kebenaran firman-Mu. Kami meyakini di hadapan Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah suluh dan pengingat yang menerangi jalan hidup kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena di minggu yang terakhir di bulan yang pertama di tahun anugerah-Mu 2024, kasih setia Tuhan menuntun kami untuk duduk bersama Tuhan sebagai persekutuan jemaat, membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, sebelum kami duduk bersama Tuhan mengenali kebenaran firman Tuhan yang menceritakan isi hati Tuhan, berdoa kami kepada Tuhan yang adalah firman yang hidup-hidup. Kiranya Tuhan menuntun kami semua, menolong kami dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini. Beri kami hikmat, beri kami roh yang berasal dari Tuhan. Letakkan di dalam hati dan hidup kami, sehingga firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, bukalah hati, telinga, dan hidup kami Bapa, agar kami menerima kebenaran firman-Mu dalam sukacita dan dalam kemurahan Tuhan. Tolong sertai dan berkati kami Bapa, sebab kami telah siap membaca firman-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi kita, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengar
bersama. Amin. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 16. Dari bagian pembacaan firman ini kita akan merenungkan tema pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar mengamankan. Kita telah membaca secara bersama-sama perikop pembacaan Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 16 menceritakan kisah tentang Hagar dan Ismail. Dalam kisah ini diawali dengan sebuah cerita tentang apa yang dilakukan Abraham dan Sarai ketika mereka belum dikaruniai oleh Allah keturunan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Abraham dan Sarai mencari jalan menurut pikiran mereka sendiri supaya mereka dapat memiliki anak. Sarai mencoba membereskan masalah yang digumulinya dengan memberikan Hagar menjadi istri bagi Abraham. Dan Abraham menuruti rencana itu dan tercatat dalam ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Tindakan Sarai yang memberikan Hagar kepada Abraham sebagai istri ini merupakan tindakan yang lazim yang terjadi pada zaman itu. Anak yang lain akan diperhitungkan sebagai anak dari Sarai. Jadi kalau Hagar melahirkan anak yang dari Abraham, maka anak itu diperhitungkan menjadi anak dari Sarai. Namun pilihan yang ditempuh untuk menyelesaikan apa yang dianggap Sarai ini bukan sebuah masalah dalam dirinya, justru kemudian membuka masalah yang baru yang cukup serius. Ini terjadi karena mereka secara cepat sudah mendahului rencana Allah. Mereka mencoba menggenapkan janji Allah dengan upaya mereka sendiri. Mereka memilih menjalani waktu menurut hati dan kemauan nuraninya mereka, ketimbang Sarah menanti waktu Tuhan. Rencana Sarai menjadi bumerang karena kemudian Hagar memandang rendah nyonya setelah ia tahu bahwa ia sementara mengandung. Sebab itu Hagar terlalu setia kepada nyonya. Abraham menjadi tidak tenang oleh karena apa yang sudah terjadi dalam perjalanan rumah tangganya. Sarai kesal menegur dengan keras dan secara tidak adil mempersoalkan Abraham. Hati Abraham ini terluka dan dia Sarai mengungkapkan sebuah kalimat bahwa
sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan kesulitan hidup yang kita alami, yang kita hadapi, di dalam Yesus Kristus Anak Allah, Ia sanggup memberikan jawabannya, dan Ia juga memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktunya kita. Kadang-kala kalau kita dalam keadaan tertekan, kita justru mencari jalan sendiri, dan hasil yang kita peroleh dengan apa yang kita lakukan menurut pikiran sendiri tentunya tidak memberi sukacita bagi kita. Marilah kita berserah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita alami, kita jalani, kita gumuli, semua dalam rancangan dan rencana Tuhan. Ingat, sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi akan lebih besar kesempatan dan kuasa Allah akan turut bekerja, menolong, menguatkan, menyertai, dan memberi jalan keluar bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tertinggi. Allah yang kita sembah, Allah yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, sebab Ia adalah penolong yang sejati. Abraham dengan Sarai, mereka itu orang taat dan setia kepada Tuhan. Tapi ketika pergumulan itu datang, Sarai dan Abraham, mereka melakukan apa yang tidak dalam rencana Tuhan. Dan tetapi pada akhirnya Tuhan menolong Abraham dan Sarai punya keturunan, punya anak, dan menikmati mujizat Allah yang besar dan ajaib. Marilah kita terus hidup dalam perkenaan Tuhan. Kita terus diberdayakan dalam sebuah rencana Allah yang besar, sehingga kita dituntun ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kita ingat, kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya, kita ada dalam tuntunan pertolongan kasih setia Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan dalam rancangan damai sejahtera itu penyertaan Tuhan sempurna bagi kita sekarang dan untuk selama